Alhamdulillah, sekarang Ripka dirotasi oleh fraksi PDIP yang dulu di Komisi 9, sekarang di Komisi 7, mengurusi energi dan juga tambang. Bagaimana tidak pusing? Ripka adalah berbackground dari dokter, dan sekarang ini dirotasi oleh PDIP di Komisi 7 yang akan mengurusi energi dan juga tambang. Selamat bekerja, Bu Ripka. Memang gara-gara menolak divaksin, nama Ripka Ciptaning menjadi viral dan menjadi sorotan dan juga menuai kecaman tentunya. Bagaimana tidak, Indonesia yang berharap mendapatkan vaksin malah ditolak oleh Bu Ripka. Bayangkan perjuangan Indonesia mendapatkan vaksin Sinovac. Perjuangannya sangat dramatis, mengingat semua negara di dunia membutuhkan vaksin. Dan Indonesia termasuk mendapatkan vaksin yang relatif cepat ketimbang Malaysia. Dan juga ketika Ripka menolak divaksin dan lebih membayar denda, ya akhirnya pun Ripka dirotasi oleh PDIP di Komisi 7, yaitu mengurusi energi dan juga tambang. Semoga dengan rotasi Ripka menjadi awal yang baik, karena kemungkinan tidak ada yang akan menolak vaksin lagi. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Alhamdulillah, Ripka makin pusing kena rotasi urus energi dan tambang. Politisi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan PDIP, Ripka Ciptaning, belum lama ini menjadi sorotan lantaran menolak vaksinasi COVID-19 menggunakan vaksin Sinovac. Padahal, PDIP merupakan partai basis pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menginginkan vaksinasi di Indonesia bisa segera diselesaikan menggunakan vaksin Sinovac. Ripka Ciptaning pun banjir kecaman. Sampai-sampai PDIP dan Megawati Soekarno Putri diancam untuk segera turun tangan. Alhasil, Ripka Ciptaning kini berpindah komisi di DPR RI agar tidak bisa lagi menolak vaksinasi menggunakan vaksin Sinovac. Sebagaimana dikabarkan pikiranrakyat.com dalam artikel PDIP rotasi jabatan Ripka. Dr. Tirta, makanya Bu, debat pakai statement yang bagus. Dr. Tirta Mandiri Hudi langsung berkicau menanggapi rotasi jabatan Ripka Ciptaning. Dokter influencer itu menyindir pernyataan-pernyataan Ripka Ciptaning yang juga seorang dokter. Menurut Dr. Tirta Mandia Hudi, Ripka banyak mengeluarkan ucapan yang kurang up to date alias sudah kadaluarsa. Dr. Tirta pun memberi saran jika agar Ripka tidak lagi menjadi bulan-bulanan usai memperdebatkan suatu persoalan berkaitan dengan dunia kesehatan. Makanya Bu Ripka, next selanjutnya kalau mau debat pakai statement pernyataan yang bagus dan up to date yang terbaru, komprehensif gitu loh, ungkap Dr. Tirta di akun Instagramnya Selasa 19 Januari 2021. Lebih lanjut, Dr. Tirta juga menyebut bahwa usia Ripka yang telah memasuki 62 tahun memang tidak termasuk dalam diskusi vaksin Sinovac, sehingga Ripka sebetulnya tidak perlu menolak. Usia 62 tahun emang enggak masuk inklusi vaksin Sinovac, jadi enggak perlu menolak, emang enggak masuk, dan semua statement beliau sudah dibantah imbuhnya. Tak lupa Dr. Tirta pun memberikan ucapan selamat kepada Ripka atas jabatan yang baru. Ripka awalnya bertugas di Komisi 9 DPR RI terkait dengan masalah kesehatan dan ketenagakerjaan. Kini Ripka harus rela dipindah tugaskan ke komisi yang terkait urusan energi serta riset dan teknologi, yakni Komisi 7 DPR RI. Selamat bekerja di komisi yang baru ya Bu. Komisi 7 itu urusan soal energi dan tambang, ujar Dr. Tirta. Sebelumnya politikus dari fraksi PDIP Ripka menolak vaksin corona yang dimulai hari ini. Tak pelak penolakan ikut vaksin corona memantik kontroversial. Apalagi anggota Komisi Kesehatan DPR RI itu memilih membayar denda ketimbang disuntik vaksin. Lantas apa alasan Ripka menolaknya?
Pertama, usia Ripka saat ini sudah 61 tahun. Vaksin Sinovac memang belum diuji cobakan untuk warga dengan usia 60 tahun ke atas. Vaksin ini bikinan Sinovac baru diujikan untuk warga dengan usia 18 tahun sampai dengan 59 tahun. Kalau persoalan vaksin, saya tidak mau divaksin. Mau semua usia boleh, misalnya saya hidup di DKI. Semua anak cucu saya dapat sanksi sampai dengan 5 juta, mending gue bayar, ungkap Ripka dalam rapat kerja bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM dan Dirut PT Bio Farma di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 12 Januari 2021. Alasan kedua adalah terkait uji klinis atas vaksin corona Sinovac. Menurutnya, impor dilakukan sebelum uji klinis vaksin Sinovac rampung. Oleh karena itu, Ripka meminta pemerintah tidak bermain dengan uji klinis vaksin ini, apalagi dijadikan lahan berbisnis. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Tidak boleh, mau apapun alasannya tidak boleh. Saya yang akan paling kencang nanti mempermasalahkannya, ujar Ripka. Bisa jadi Ripka mengendus ada permainan bisnis dalam impor vaksin ini. Ia secara terang juga menyebut, jangan sampai masalah vaksin yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia menjadi ladang bisnis untuk segelintir orang. Anggota DPR fraksi PDIP Hendrawan Supratikno juga menyebut, rekan sejawatnya mengingatkan agar program vaksinasi ini tidak jadi ladang bisnis. Kata Hendrawan, Ripka hanya menyampaikan catatan, jangan sampai rakyat kecil dikorbankan, mengingat impor sudah dilakukan sebelum uji klinis selesai. Jangan sampai ada mafia importir atau pemburu rente yang bermain dengan mengorbankan kepentingan yang lebih besar, tambahnya. PDIP selalu mendukung vaksinasi oleh pemerintahan Jokowi. Selain itu, PDIP juga sudah mendorong agar vaksinasi gratis. Bila ada yang memilih menunda divaksin, ingin vaksinasi secara mandiri sambil menunggu ada pilihan vaksin lain, tentu harus dihargai, ujarnya. Hendrawan juga memastikan pemerintah akan membuka opsi vaksin mandiri beberapa bulan ke depan, mengingat vaksin corona dari banyak produsen memiliki efikasi yang berbeda-beda pula. Pengamat politik dari UIN Adi Prayitno berpendapat rotasi Ripka akan selalu dikaitkan dengan penolakan terhadap vaksin Sinovac. Publik akan selalu mengaitkan dengan penolakannya terhadap vaksin. Argumen ini paling dominan yang ditangkap publik, ujar Adi kepada Detik.com. Menurut Adi, Ripka meski sadar mengenai aturan di internal partai tempatnya bernaung, Adi juga menilai bahwa seharusnya Ripka menyampaikan penolakan terhadap vaksin ini tidak secara terbuka. Jikapun menolak vaksin cukup disampaikan di internal, tapi tidak secara terbuka yang berlawanan dengan partainya, sebutnya. Meski begitu, Adi tak menampik rotasi posisi anggota dewan di DPR merupakan hal biasa. Rotasi dianggap sebagai cara memberikan pengalaman berbeda-beda kepada setiap anggota dewan. Tapi, banyak rotasi karena alasan politik. Kasus Ripka ini tentu tak lahir dalam ruang hampa, tutur Adi. Adi menambahkan, penempatan Ripka di Komisi 7 DPR RI yang tak sesuai latar belakangnya dokter dinilai kerap terjadi. Menurutnya, banyak anggota dewan yang ditempatkan tak sesuai keahliannya. DPR itu lembaga politik, komposisi di dalamnya juga serba mempertimbangkan politik. Untuk urusan kerja, dewan cepat beradaptasi karena disokong banyak tenaga ahli untuk mensupport kerja, Ibu Adi. Coba cek Komisi 7, tak semuanya berlatar belakang energi dan lain-lain. Ini juga yang bisa menjelaskan kenapa banyak undang-undang yang tak sesuai target, lanjutnya. Sebagai informasi, Komisi 7 DPR RI merupakan alat kelengkapan dewan yang membidangi ranah energi, riset dan teknologi. Komisi 7 DPR RI bermitra dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, hingga Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi. Sebelumnya, fraksi PDIP DPR RI melakukan rotasi anggotanya di sejumlah komisi di DPR RI, salah satunya Ripka yang dirotasi dari Komisi 9 ke Komisi 7. Rotasi Ripka ini tertuang dalam surat fraksi PDIP DPR RI nomor 04 FPDIP DPR RI 1/2021. Surat ini dibenarkan oleh Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto. Benar, kata Bambang kepada wartawan Senin 18 Januari 2021.